Di antara riuh ombak Laut Jawa, ada sebuah kota yang seakan terlahir dari perjalanan panjang manusia Nusantara. Kota yang menyimpan jejak prasejarah, jalur dagang dunia, pertarungan kerajaan, hingga hembusan seni yang tak pernah mati. Kota yang bertahan dari perang, dari penjajah, dan dari waktu itu sendiri. Inilah Pekalongan. Kota yang tak hanya dikenal sebagai kota batik, tetapi sebagai saksi hidup perjalanan Nusantara selama ribuan tahun. Sebelum nama Pekalongan ada, wilayah ini hanyalah garis pesisir panjang yang penuh rawa, hutan mangrove, dan sungai-sungai yang mengalir dari pegunungan Kendal Batang. Disinilah manusia prasejarah datang, para pemburu, nelayan, dan pengolah tanah yang meninggalkan jejak berupa kapak batu, pecahan gerabah, alat logam, serta pola pemukiman kecil di sepanjang sungai. Sungai Sengkarang menjadi nadi kehidupan. Airnya tenang, dalam, dan kaya ikan. Disinilah manusia mulai menetap, membangun rumah panggung, menangkap ikan, dan berdagang dengan desa-desa sepanjang pesisir. Wilayah yang awalnya sunyi itu perlahan menjadi komunitas pesisir, cikal bakal Pekalongan. Ketika kerajaan Mataram kuno berkuasa di Jawa Tengah, Pekalongan mulai masuk dalam orbit besar kerajaan. Walaupun letaknya jauh dari pusat Mataram di bagian selatan, pesisir Pekalongan menjadi penting sebagai penghasil garam, lumbung padi pesisir, jalur pelayaran ke Jawa Timur dan Jawa Barat, pintu masuk pedagang dari Cina dan Gujarat. Pada masa ini muncul nama kuno seperti Pakalongan, Pakalangan, atau Pager Kalangan, yang berarti wilayah berkomunitas atau berpagar, tempat orang-orang berkumpul untuk perdagangan. Pekalongan belum jadi kota besar, namun ia sudah menjadi gerbang laut, tempat dunia luar pertama kali menyentuh Jawa Tengah. Ketika kerajaan-kerajaan Islam muncul di pesisir Jawa seperti Demak dan Cirebon, Pekalongan ikut berubah cepat. Pelabuhan-pelabuhan kecil tumbuh. Saudagar Arab, Persia, dan Tiongkok berdatangan. Mereka bukan hanya berdagang, mereka juga membawa ajaran Islam, seni ukir, budaya dagang, teknik pewarnaan kain dan kerajinan. Disinilah batik pesisiran mulai terbentuk. Warna lebih terang, motifnya lebih bebas, terpengaruh budaya luar. Berbeda jauh dari batik pedalaman yang cenderung simbolik dan formal. Pada masa ini, Pekalongan menjadi kota kecil yang hidup dengan perdagangan laut dan budaya yang semakin beragam. Ketika Sultan Agung mempersatukan pesisir utara, Pekalongan menjadi titik penting dalam administrasi kerajaan. Daerah ini menghasilkan rempah, hasil laut, beras, kain, dan komoditas rumahan. Secara strategis, Pekalongan adalah jalur yang menghubungkan Mataram dengan dunia luar melalui Laut Jawa. Desa-desa pesisir semakin ramai, pasar berkembang, dan masyarakat tumbuh sebagai pedagang, nelayan, serta pengrajin. Namun kejayaan itu tidak bertahan lama. Ketika Belanda menancapkan kekuasaan di pesisir, Pekalongan disulap menjadi kota dagang yang terstruktur. VOC membangun pelabuhan resmi, kantor administrasi, benteng kecil, permukiman Belanda, Tionghoa, dan Arab. Namun satu hal yang paling penting terjadi pada masa ini, batik Pekalongan meledak. Belanda membawa glasir, pewarna sintesis, dan akses pasar Eropa. Pengrajin lokal bereksperimen, mencampur pengaruh Arab, India, Tiongkok, dan Eropa. Motif tumbuh cepat, warna semakin berani, pasar semakin luas. Pada akhir abad ke-19, Pekalongan dikenal sebagai The Kus Batikstad, kota batik pesisir. Identitas ini akan melekat selamanya. Memasuki abad 20, Pekalongan bukan hanya kota dagang, ia juga kota ulama, kota saudagar, dan tempat tumbuhnya pemikiran. Tokoh seperti K.H. Abdul Hamid memperkuat karakter religius dan moral kota ini. Di sisi lain, saudagar batik yang kaya menjadi penyokong pergerakan nasional. Sekolah mulai berdiri, komunitas intelektual muncul, dan Pekalongan menjadi pusat pembentukan kesadaran kebangsaan. Keberagaman Arab, Jawa, Tionghoa, dan Belanda membentuk jiwa kosmopolit kota ini. Ketika Jepang datang, keadaan berubah drastis. Bahan baku batik hilang, ekonomi jatuh, rakyat dipaksa kerja paksa.
Namun di balik tekanan itu, muncul ruang baru bagi gerakan rakyat dan media lokal. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Pekalongan menjadi wilayah yang harus dipertahankan. Pertempuran pecah, ketegangan dengan pasukan sekutu dan Nica memanas. Namun rakyat Pekalongan berhasil mempertahankan kendali hingga Indonesia merdeka sepenuhnya. Setelah kemerdekaan, Pekalongan bangkit dengan cepat. Batik menjadi denyut utama ekonomi kota. Kampung batik tumbuh, pasar berkembang, dan industri rumahan muncul di setiap sudut. Beberapa perubahan besar terjadi. Pengerasan infrastruktur pesisir, perbaikan pelabuhan, modernisasi industri batik, berdirinya Museum Batik Nasional, pembangunan jalur tol Trans Jawa, integrasi ekonomi pesisir, dan puncaknya, UNESCO menetapkan Pekalongan sebagai City of Crafts and Folk Arts pada tahun 2014, sebuah pengakuan dunia atas kreativitas masyarakat Pekalongan. Hari ini, Pekalongan bukan hanya kota batik, ia kota pesisir yang mencerminkan sejarah panjang Nusantara, berlapis, berwarna, berjuang, dan terus bergerak. Dari manusia prasejarah, dari kerajaan kuno, dari pedagang seberang lautan, dari kolonialisme, perang, dan gerakan rakyat, Pekalongan tumbuh bukan karena kekuasaan. Ia tumbuh karena manusia-manusianya. Para nelayan yang tak kenal lelah, para pedagang yang tak pernah berhenti bermimpi, dan para pengrajin batik yang terus menorehkan sejarah melalui sehelai kain. Pekalongan adalah kota yang hidup dari kreativitas dan ketekunan. Kota yang memeluk masa lalunya sambil menatap masa depan. Kota yang sejak ribuan tahun lalu hingga hari ini tak pernah padam.